Apa kata Ustaz? Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi SAW bersabda, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Ini kita sudah dikasih petunjuk sebetulnya. Nabi yang mengatakan disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, katakan kamu itu jangan sembarangan duduk daripada setiap orang yang alim, orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang alim mempunyai kriteria, yaitu apa? Yang mengajak kamu dari meninggalkan 5 sifat tercela menuju 5 sifat yang baik. Ini, kalau ada kriteria ini, baru kamu ikuti, baru kamu ambil ilmunya, baru kamu hadiri majelisnya. Jelas ini orang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang alim ini akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya, ciri-cirinya? Yaitu mengajak kita untuk meninggalkan 5 sifat tercela kepada menuju 5 sifat yang baik. Yang pertama, minasyaki ilal yakin. Itu orang yang alim yang mengajak kita untuk meninggalkan keraguan menuju keyakinan. Jadi kita meragukan tentang agama kita masih belum yakin tentang agama kita. Kemudian setelah kita mendengarkan nasihatnya, setelah kita mendengarkan daripada isi dakwanya, ternyata kita semakin yakin, semakin kuat iman kita kepada Allah. Nah, cari orang alim seperti ini. Bukan orang yang hanya pakai logika kadang-kadang. Hati-hati. Ada sebagian yang mengajak kita untuk hanya pakai logika. Kalau tidak masuk akal, tidak usah diikuti. Loh, agama itu bukan masuk akal. Agama itu adalah yang sudah diajarkan oleh Nabi melalui yang diperintahkan oleh Allah. Ajaran dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW itu adalah ajaran Islam. Kalau semuanya logika, berarti seakan-akan agama itu rekayasa. Agama itu berarti dibuat-buat, diciptakan oleh akal manusia. Nah, karena itu kita harus kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan agama, yaitu ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, bukan ciptaan logika. Karena itu awas, hati-hati. Ada sebagian yang mengajak kita faham untuk bahwa semua agama itu harus masuk akal. Kalau udah masuk akal, tidak usah. Lah kalau masuk akal coba. Kalau memang harus masuk akal. Katanya Sayyidina Ali sendiri, laudin bil agli, seandainya agama itu harus masuk akal. Masalah masil khuf. Kan tahu kan ada pembahasan di fikih itu kalau kita pakai sepatu tapi dari kulit ya, bukan sepatu gitu ya. Dari kulit kita tutup kaki kita di musim dingin seandainya, itu boleh tidak kita buka sampai kalau mukim 1 hari, kalau musafir bisa sampai 3 hari. Nah terus siapa wudunya? Wudunya itu dia wuduk seperti biasa, basuh wajah, basuh kedua tangan, kemudian ngusap rambut, kemudian untuk wajibannya ini ya, kemudian ketika mau basuh kaki tidak perlu kita cabut sepatunya, cukup kita ambil air, kita usap di atas itu sepatu. Itu namanya masul khuffain. Ada dalam pembahasan fikih dan itu ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Yang diusap yang wajib apa? Atasnya. Seandainya ilmu itu dengan akal, seharusnya yang diusap yang di mana? Yang kotor itu yang bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah. Seharusnya yang diusap itu bagian bawah, bukan bagian atas. Tapi kenapa kok yang diusap adalah bagian atas? Karena agama itu bukan harus masuk akal. Agama itu adalah ajaran dari Allah, ya kita ikuti. Ada dalam ajaran agama itu yang diistilahkan ta'abudi. Apa ta'abudi? Kita sebagai hamba nurut apapun yang diperintahkan Allah. Kenapa salat duhur 4 rakaat? Kenapa salat asar 4 rakaat? Kenapa kok salat subuh 2 rakaat? Salat maghrib 3 rakaat? Ada ulama yang memberikan hikmahnya, tapi itu adalah ta'abudi. Kita sebagai hamba Allah, ya kita nurut. Itu perintah Allah, ya kita lakukan. Karena itu agama itu bukan harus masuk akal.
Ulama-ulama yang mengajarkan seperti ini, dari kita asalnya ragu sampai yakin dengan agama kita, semakin kuat iman kita, ini yang kita ikuti. Jangan kita dengarkan, kita hadiri, malah yang membuat kita semakin ragu dengan agama kita sendiri. Kita semakin tidak yakin dengan agama kita sendiri. Nah, itu kita jauhi. Kemudian yang kedua yaitu minal kibri, yang kedua yaitu minal kibri wa minar riya'i ilal ikhlas. Yang kedua yaitu kita diperintahkan untuk apa? Untuk mencari ulama yang mengajarkan kita, yang mengajak kita untuk meninggalkan daripada sifat riya menuju sifat ikhlas. Kalau ada orang yang mengajak kita, pingin dipuji sama orang, jangan. Ya, kita yang asalnya pingin dipuji sama orang, pingin dihargai sama orang, setelah mendengarkan nasihatnya, kok kita jadi ikhlas? Kita jadi amal-amal yang kita lakukan semuanya untuk Allah. Ya, ini yang kita ikuti. Jangan ikuti untuk orang yang tambah supaya kita tambah riya, jangan. Kemudian diantaranya juga yang ketiga yaitu kriteria ulama yang harus kita ikuti, yaitu orang yang mengajak kita, orang alim mengajak kita untuk meninggalkan minar raghbati ila zuhud, daripada sifat ambisi urusan dunia, sehingga kita menjadi orang yang zuhud. Itu yang kita cari. Bukan kita malah diajak seneng dunia. Kita ini jangan sampai menjadi orang miskin, kita harus jadi orang kaya supaya dihormati, supaya supaya dihormati oleh orang-orang di luar Islam. Kita harus mengembangkan urusan di dunia toh. Duduk orang diajak untuk zuhud, malah diajak untuk untuk cinta dunia. Nah, seharusnya ulama tadi itu yang baik, yaitu mengajak orang yang ambisi urusan dunia, sampai meninggalkan sholat 5 waktu, sampai meninggalkan puasa, sampai meninggalkan daripada yang sunnah karena urusan dunia. Ketika mendengarkan nasihatnya, sehingga dia zuhud dalam urusan dunia. Dia lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Dia cukup daripada urusan dunia, yang cukup untuk meneruskan daripada hidupnya. Bolehlah dia bekerja tapi tidak meninggalkan sholat, bolehlah dia bekerja tapi tidak meninggalkan puasa. Ya, kalau yang ngajak seperti itu yang kita ikuti. Jangan mengajak kita tambah ambisi urusan dunia, cinta dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa minal kibri ila tawadhu, yaitu orang alim mengajak kita daripada asalnya kita punya sifat sombong sampai kita menjadi orang yang tawadhu. Nah, ini ya yang mengajak kita untuk Untuk tawadhu, bukan malah kita jadi sombong. Tidak merasa menjadi orang yang hebat, tidak menjadi orang yang yang lebih merasa lebih alim, tapi dia menjadi orang yang semakin tawadhu. Walaupun dia kaya, tawadhu. Walaupun dia alim, tapi tawadhu. Itu yang harus kita dengarkan daripada nasihatnya. Bukan orang yang mengajak kita untuk sombong. Kadang-kadang orang-orang yang mengajak itu bukan mengajak kita untuk tawadhu, diajak untuk sombong kadang-kadang. Ada orang yang lebih alim daripada kita. Kita golongan yang paling kuat, kita golongan yang paling alim, kita golongan yang paling benar. Tidak ada al-haq min rabbik. Kebenaran itu adalah dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali dari Allah. Karena itu kalau kadang-kadang kalau orang seperti itu, kalau diingatkan nggak mau. Justru ditunjukkan kadang-kadang sudah dalilnya ada, dari kitab fikihnya, dari semuanya. Apa kamu? Kamu itu orang kapan? Ya. Aku lebih alim daripada kamu. Kadang-kadang nggak mau. Kenapa? Yaitu karena sombong. Karena kesombongan sehingga dia tidak merasa tidak merasa bersalah, walaupun sudah jelas kesalahannya. Karena itu harus kita jauhi. Orang-orang yang mengajak kita semakin sombong bukan tawadhu, maka malah kita kita jauhi. Jangan sampai kita mendengarkan daripada nasihat mereka. Ini nasihat daripada Nabi ini ya. Nasihat daripada Nabi. Kemudian minal adawati ilan nasihah, yang mengajak orang untuk semakin
yang asalnya permusuhan jadinya apa? Nasiha, damai, bersatu. Ya semakin semakin akur. Itu yang kita cari, bukan malah memetak-metak. Ini yang tidak sama dengan kita salah. Ini salah, ini salah. Bukan diajak, ayo kalau memang ada kesalahan, ayo kita rundingkan bersama. Apa yang mungkin kita bisa ya bicarakan bersama. Kalau bisa ya supaya kita tidak sampai pecah. Yang ngajak nasihat untuk supaya apa? Damai, peduli terhadap sesama. Ya kenapa? Karena setiap orang muslim dengan muslim itu saudara. Bukan kita malah dipetak-petakkan ini Islam ini Islam ini. Sampai kapan seperti itu? Ya, Islam akan dipecah-pecah, nggak akan kuat. Ulama yang mendamaikan itu yang kita ikuti, bukan ulama yang mencah-mecah. Banyak di akhir zaman. Ya, di zaman kita ini sudah banyak. Karena itu hati-hati. Ya kalau kita sudah tahu ada kriteria ulama-ulama seperti ini, yang pertama dari keraguan kita bisa menjadi yakin dengan agama kita. Yang pertama, yang kedua kita menjadi orang yang yang asalnya kita ambisi dalam urusan dunia, kita semakin zuhud dalam urusan dunia. Yang asalnya kita adalah orang yang riya, amalannya bukan untuk Allah, ingin dipuji, ingin mendapatkan di mata masyarakat, kemudian kita jadi orang yang ikhlas karena Allah amal kita. Kemudian yang keempat yaitu orang yang asalnya sombong bisa menjadi tawadhu. Kemudian yang kelima yaitu daripada permusuhan menjadi orang yang berdamai, orang yang peduli terhadap sesama muslim. Karena itu yang kita cari daripada ulama-ulama yang mengajarkan tentang agama. Karena itu bahaya di akhir zaman banyak. Kadang-kadang punya ilmu, seharusnya dia orang yang punya ilmu itu yang lebih yang lebih takut kepada Allah. Tapi ilmu hanya menjadi alat sehingga tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.